selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa ya, setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru. Dan tema pada hari ini adalah tentang menjelang akhir tahun 2025 ya. Apa yang akan terjadi dalam kehidupannya kamu ya, apa yang akan terjadi dalam hidupmu untuk ke-12 zodiak tentunya ya. Jadi ini menjelang akhir tahun teman-teman ya. Pokoknya ini kan udah di penghujung tahun. Mari kita lihat kira-kira apa aja sih hal-hal yang akan terjadi sama kamu gitu ya. Dan tentunya kita akan mulai readingnya dari zodiak yang pertama dulu sini, yaitu zodiak Aries ya. Oke, mari kita cek Aries ada apa aja di penghujung tahun ini. Buat para Aries, apa aja yang akan terjadi sama Aries ya. Aries, oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri teman-teman ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Langsung aja buat para Aries, aku melihat kalau untuk di penghujung ya, di penghujung tahun 2025. Yang pertama sih di sini memang ada tentang kebahagiaan Aries ya. Ada suatu kebahagiaan tersendiri yang akan Aries dapatkan. Apakah ini tentang perjalanan hidup yang sudah dilalui, dijalani di sepanjang tahun 2025 ya. Dan kamu juga, kalau aku melihatnya kamu lebih aware gitu loh terhadap hal-hal apa saja yang akan membuat kamu bahagia atau bisa membuat kamu bahagia selama ini di sepanjang tahun 2025. Kamu tuh jauh lebih sadar tentang apa arti bahagia di hidupmu dan apa yang bisa membuat kamu jadi bahagia dan apa jalan yang tepat gitu loh untuk bisa kamu lalui untuk kamu ini bisa happy gitu ya. Jadi kalau aku melihat Aries banyak menemukan makna di dalam kehidupannya ya, menjelang ke akhir tahun 2025 ini ya, sampai akhir tahun 2025 ini tentang kebahagiaan. Lalu yang kedua di sini ya, beberapa dari Aries juga nantinya akan memahami tentang apa arti cinta yang sesungguhnya buat Aries sendiri. Jadi yang akan terjadi dalam kehidupan Aries menjelang akhir tahun ini berkaitan dengan cintanya seorang Aries ya. Kamu jadi tahu bagaimana caranya untuk komit ya, bagaimana caranya untuk bisa, istilahnya kalau dalam hubungan itu tidak hanya soal kata-kata tapi juga tindakan. Bagaimana caranya bertindak yang benar, yang baik ya. Bagaimana caranya untuk bertindak terhadap orang yang kita cintai. Dalam cinta itu juga butuh ketegasan selain komitmen agar semuanya berjalan dengan baik. Jadi Aries mulai memahami gitu arti cinta yang sesungguhnya tuh itu gitu, nggak hanya sekedar omongan tapi tindakan juga, pada prakteknya juga. Buat apa hanya manis-manis doang ya. Itu yang biasanya paling Aries malesin teman-teman ya, yang manis terus gitu ya, manis omongan aja manis ya, tindakan nggak ada gitu ya, usaha nggak ada sama sekali. Ini Aries males ya kalau yang berkaitan dengan cinta. Kalau cinta buktikan dong, usahakan dong, perjuangkan dong, jangan kata-kata doang. Itu yang Aries mulai pahami gitu arti cinta ya. Jadi menjelang akhir tahun kayaknya banyak makna ya, arti kehidupan yang mulai Aries pahami gitu. Jadi kayak ada oleh-olehnya lah ya di 2025 ini buat Aries, jadi makin mengerti bahwa hidup itu berjalan seperti ini ya. Terus yang ketiga, di akhir tahun 2025 kamu juga akan mendapatkan kedamaian ya. Kedamaian Aries di sini kalau aku melihat ini dalam artian bahwa banyak energi-energi negatif ataupun hal-hal negatif yang pada akhirnya bisa Aries lepaskan dan nggak menjadi apa ya, sesuatu yang kayak energi negatif ini nggak yang menjadi sesuatu yang akan menetap di dirimu, kayak bersemayam di dirimu, tidak ya. Aku udah yang kayak gimana gitu ya. Jadi Aries mendapatkan kedamaian ya, semua energi negatif ini bisa Aries lepaskan. Jadi kamu tahu gimana sepertinya caranya menyambut tahun baru ya, sehingga di penghujung tahun 2025
Kamu mencoba untuk melepaskan semuanya, ya, ketoksikan yang ada di dirimu, ya, hal-hal negatif, pandangan negatif, pikiran negatif, kamu berusaha ngelepasin semuanya karena kamu tahu ini semua nggak akan baik kalau kamu bawa di tahun 2026. Ya, kamu nggak akan merasa lebih baik jika membawa semua yang negatif-negatif ini. Makanya terciptalah kedamaian di menjelang akhir tahun ini buat para Aries. Lalu yang keempat apa lagi, Kak? Ya, aku melihat juga yang akan terjadi menjelang akhir tahun ini tentang kepercayaan. Aku lihat Aries ini ternyata mulai untuk bisa percaya, ya, baik itu terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap orang lain. Biasanya para Aries atau orang-orang Aries ini dia paling percaya sama dirinya sendiri, itu yang paling utama. Tapi menjelang ke akhir tahun 2025, mungkin kamu udah dapat banyak pengalaman di sepanjang tahun 2025 ini Aries, ya, bahwa kepercayaan itu tidak hanya bersumber dari dirimu sendiri, ya. Kamu mungkin selama ini bisa gitu loh, nerima gitu semua apa kata dirimu, yang inner voice-mu katakan gitu, ya. Kamu selalu yakin bahwa dirimu bisa, hanya dirimu lah yang bisa membimbing kamu gitu ke jalan yang benar, ke arah yang benar, bukan kata orang lain. Tapi setidaknya menjelang ke akhir tahun 2025 ini Aries mulai paham bahwa mempercayai orang lain juga tidak ada salahnya, ya, asalkan, ya, tidak dengan cara yang buta gitu loh. Mempercayai dengan cara-cara yang benar, mempercayai dengan cara-cara yang masih logis, masuk akal, ya, tidak kebucinan, tidak yang lain-lain, contohnya seperti itu, ya. Jadi ini tentang kepercayaan, keyakinan seorang Aries yang semakin terbuka buat orang lain gitu. Karena mungkin setelah kamu lihat, memang banyak orang jahat, Kak, di hidupku ini, tapi ternyata nggak semuanya jahat gitu. Emang bener nggak semuanya kan jahat kan, mungkin segelintir yang jahat sama kamu ada gitu, ya, tapi nggak semuanya. Justru orang-orang baik di sini setidaknya jangan kamu kecewakan, ya, mereka dengan cara kamu tidak mempercayai mereka, kayak gitu. Oke. Selanjutnya coba kita lihat lagi ya buat Aries menjelang akhir tahun 2025 ada apa saja buat Aries. Banyak ya, the Wheel of Fortune, the Four of Pentacles, the Hierophant, ya. Oke, kita buka dulu teman-teman ya kartu-kartunya Aries menjelang akhir tahun. Menjelang akhir tahun 2025 ini Aries banyak keberuntungan yang menghampiri, yang akan menghampiri seorang Aries di sini. Mungkin secara kerezekian, secara kehidupan, ya. Banyak berkah, banyak kesempatan yang hadir, banyak kebahagiaan tadi kan, banyak keberuntungan di sini buat kamu. Tapi juga aku melihat sebanyak apapun itu keberuntungan yang akan kamu dapatkan, ya, itu tidak akan membuat Aries ini menjadi seseorang yang lupa gitu. Lupa. Ada hal-hal yang benar-benar akan kamu kontrol soal uang menjelang ke akhir tahun ini. Aku melihatnya seperti itu. Jadi kayak sangat-sangat menggenggam tentang uang di sini, megang banget tentang uang. Aku nggak tahu apakah memang kamu ada niatan untuk simpan uang lebih, tabung uang lebih, karena terlihat seperti apapun kamu sangat ingin yang berubah adalah tentang cara mengontrol uang, ya, menjelang ke akhir tahun 2025, dan itu memang akan kamu jalani. Uang ini dipegang banget gitu, ya, biar nggak habis, biar nggak sia-sia gitu. Aku nggak tahu apa yang menstimulan seorang Aries gitu untuk jadi lebih megang banget tentang duit di sini. Kalau bisa lebih banyak ditabung, disimpan buat ke depan gitu, ya. Dan aku melihat juga banyak hal-hal yang bersifat resmi, formal yang akan Aries jalani juga menjelang ke akhir 2025 ini. Acara-acara resmi, formal, pembelajaran, seminar ataupun menghadiri pelatihan-pelatihan gitu, ya. Dan juga ada pencapaian Aries. Jadi menjelang ke akhir tahun kamu selain tentang pencapaian juga, kalau aku melihatnya, ya, ada hal-hal yang pada akhirnya di sini bisa Aries taklukkan, ya, menemukan solusi atas suatu permasalahan. Beberapa tentang healing dan harmoni akan didapatkan, ya, dalam kehidupannya kamu. Lalu juga menjelang ke akhir tahun ini Aries, ya, aku melihat Aries akan jauh lebih logik gitu, menggunakan kekuatan pikirannya, ya, lebih logik, lebih fokus,
Dan juga aku melihat memang masalah-masalah itu akan selalu datang ya di dalam kehidupan seorang Aries gitu. Namanya hidup pasti ada masalah, kalau nggak mau masalah berarti nggak berani hidup ya. Tapi aku melihat apapun kamu mencoba untuk mencari solusi permasalahan di sini, kayak harus mikir pakai otak sendiri Kak gitu. Aku mau solusi datang dari diriku sendiri, harus mikir dengan diri sendiri, bukan kebanyakan mikir pakai pemikiran orang lain gitu. Dan juga di menjelang akhir tahun 2025 ini ya, Aries, aku melihat sih ada ambisi ya, ambisi Aries yang ingin coba Aries raih gitu ya. Dan utama kamu di sini adalah gimana caranya menstabilkan dan mengamankan kehidupan kamu. Segala sesuatu akan kamu kontrol dengan baik. Energi maskulin kamu lagi tinggi-tingginya banget di sini ya. Banyak hal yang ingin kamu menangkan ya. Tapi memang dalam setiap hal yang Aries lakukan gitu ya, Aries cenderung menjaga privasinya menjelang ke akhir tahun ini. Jadi nggak akan banyak kalian melihat para Aries ini buat status, buat story gitu ya. Nggak akan banyak tuh update-update-nya, kecuali hal-hal yang penting ya, yang terkait mungkin dengan promosi ya, ataupun di sini hanya hal-hal yang bersifat formal gitu, yang terkait dengan pekerjaan atau usaha saja yang kan Aries istilahnya publish gitu. Tapi kalau yang bersifat pribadinya Aries, ini Aries akan lebih banyak menutup diri teman-teman ya. Dan juga aku melihat menjelang ke akhir tahun ini, Aries ini banyak menghindari, banyak hal yang Aries coba hindari. Pertama, mungkin ada beberapa orang-orang tertentu yang akan Aries hindari ya. Apakah mungkin gak ingin terjadi konflik, permasalahan sehingga menghindari, atau memang Aries yang males aja, itu juga bisa ya. Atau di sini juga ini terkait dengan hal-hal yang memang seperti pola gitu loh. Kamu menghindari contoh mungkin pola hidup yang tidak sehat, makanan-makanan yang tidak sehat ya. Jadi ada hal-hal yang Aries batasi juga di sini. Apakah tentang beberapa kegiatan ya, hal-hal yang berkaitan dengan kedisiplinan di sini. Jadi Aries bukan membatasi tentang kedisiplinan ya, tapi membatasi hal-hal tertentu yang bisa mengganggu tentang kedisiplinannya kamu gitu. Karena di sini kamu ingin ya seperti ingin lebih terarah kehidupannya, sehingga ini harus dibatasi, ini yang boleh dijalani, ini tidak boleh berlebihan dalam menjalaninya, seperti itu. Terus juga menjelang ke akhir tahun 2025 ini, Aries kalau aku melihat akan ada waktu lebih banyak buat keluarga, kumpul-kumpul nantinya ya dengan keluarga, mungkin tahun baruan bareng teman-teman ya. Atau acara-acara malam-malam tahun baru gitu ya, itu kan masih di akhir tahun ya, malam akhir tahun ya gitu. Mungkin ada acara kumpul-kumpul atau ada mau liburan, cuti bersama gitu ya, terus kumpul dengan keluarga. Nih kamu ada waktunya. Cuma memang lagi-lagi mau sesantuy apapun kehidupan Aries ya, walaupun menjelang akhir tahun ada kegiatan, acara, bisa kumpul dengan keluarga, tapi tetap tanggung jawab seorang Aries ini begitu besar. Jadi kalau aku melihatnya di sini, meskipun kamu ada waktu gitu ya buat kumpul sama keluarga nih, contohnya ya, berdasarkan kartu yang ini ya, yang 9, tapi kamu tetap nantinya kayak bawa kerjaan kamu ya, sambil ngumpul sama keluarga, kamu tetap laptopan gitu, ngerjain kerjaan kamu, kirim tugas gitu ya. Jadi di sini sebenarnya kalau aku melihat mau ada hari libur pun, mau cuti yang gimana pun, Aries tetap gak bisa santai. Sejatinya kayak gitu. Selalu ada saja hal-hal yang harus dikerjain gitu loh. Ada target, ada deadline di sini, harus tetap dikirim, diselesaikan. Jadi kelihatannya aja santai ya. Mungkin juga kalau kamu seorang content creator, meskipun kamu jalan-jalan, ada waktu libur, kamu tetap sambil gitu nyambil konten ya, edit-edit di sini. Jadi sesungguhnya bebannya Aries ini nggak akan hilang ataupun berkurang hanya gara-gara Aries punya waktu buat sekedar liburan ataupun untuk kumpul gitulah sama keluarganya Aries gitu ya. Jadi kayaknya kerjaan Aries akan mobile gitu, walaupun akhir tahun nih ada waktu ya buat pergi kemana-mana, cuman Aries tetap mobile pekerjaannya gitu. Oke Aries, gitu aja ya buat readingan kali ini. Untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan kamu menjelang ke akhir tahun 2025 cukup banyak. Ada Capricorn, Taurus, ada Leo juga, sesama Aries, Sagittarius, Pisces. Itu teman-teman buat zodiaknya, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Aries.